Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di sini saya Niam dari mahasiswa KKN UNES PMC 2021. Di sini saya akan menjelaskan dengan topik yang berbeda. Kemarin sudah program vaksinasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumah layak huni. Baik, langsung saja saya teruskan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana rumah yang bisa untuk dilayak huni. Nah, apa sih rumah layak huni? Rumah adalah kebutuhan dasar manusia ya. Kapan dan bagaimana sebuah rumah dapat dikatakan layak? Nah, sebuah konsep akademis dikemukakan untuk menjawab maksud sebuah perumahan dan pemukiman. Nah, tentu saja dalam hal sebuah rumah, pemukiman yang layak harus tetap dibatasi oleh pemaknaan yang bisa diterima objektif. Nah, tujuan untuk menjadi ukuran dalam rangka pengadaan rumah tidak hanya berlaku untuk berpenghasilan tinggi atau berpenghasilan rendah. Karena rumah ini yang layak harus dimaknai dari beberapa segi. Ada segi sosiologi, filosofisnya, kemudian kesehatan, legalitas maupun dari sisi fisiknya. Apalagi dari sisi energi, yaitu hemat energi ya. Tidak boros-boros energi. Paling tidak rumah dan pemukiman yang layak itu memenuhi syarat minimal bagi kebutuhan manusia untuk hidup secara manusiawi. Itulah yang dikatakan rumah yang layak huni. Nah, ini ada beberapa indikator layaknya ya. Secara teoritis cukup sangat mudah menemukan kriteria rumah yang layak untuk dihuni. Nah, secara sederhana dapat dimaknai sebuah rumah dan pemukiman yang layak adalah tempat tinggal keluarga dan warga dengan dukungan fasilitas lingkungan yang cukup. Mulai dari kebutuhan dasar, kemudian ada air bersihnya, jangan lupa, kemudian penerangan, kemudian sanitasi saluran, pembuangan limbahnya apakah sudah benar atau belum, kemudian serta aman bagi aktivitas penghuninya untuk meraih produktivitas. Nah, indikator layak diantaranya tadi sudah disebutkan, yaitu filosofis, sosiologis, dan legalitas. Dari segi filosofisnya, dikatakan bahwa rumah merupakan kebutuhan hakiki bagi makhluk hidup. Nah, selain ada sandang dan pangan untuk menjaga eksistensi dan tempat berlindung bagi penghuninya. Kemudian dari sisi sosiologis, rumah ini jadi tempat penghuni untuk beraktivitas yang produktif. Jadi walaupun tetap di rumah saja, kita harus tetap beraktivitas untuk bisa berproduktif. Kemudian dari segi legalitasnya harus ada jaminan kepastian hukum dari penghuninya sebagai tempat untuk berdiam, karena menyadari bahwa rumah itu adalah pemilik yang sahnya. Jadi penghuni tidak khawatir apabila ada rumahnya dirampok atau diusir atau digusur, itu sudah ada hak miliknya yang secara sah. Hanya bila saja rumah yang layak dari segi fisik saja. Nah, apakah cukup untuk dengan beralaskan tanah saja, beratap jerami dan berdinding anyaman bambu. Selanjutnya ada toilet dan atau toilet. Nah, toilet ini berarti dua, yaitu diserap dari bahasa Inggris dan atau Prancis dari kata toilet yang berarti kakus atau jamban. Nah, bila dilafalkan orang Prancis terdengar toilet. Nah, sebaiknya untuk kakus sebutan sesuai sebutan Prancis untuk diserap sebagai bahasa Indonesia, jadi bukan toilet. Kalau toilet itu berarti dari bahasa Inggris, dilafalkan toilet. Nah, untuk Indonesia sendiri penyebutannya adalah kakus ya, atau jamban. Nah, untuk dari segi kesehatannya sendiri ada beberapa prinsip. Yang pertama adalah memaksimalkan cahaya matahari. Nah, dari cahaya matahari ini kita bisa memanfaatkannya secara optimal. Yang pertama, orientasi bangunan ini memperlihatkan lintasan matahari. Nah, sebaiknya rumah ini mengarah ke utara atau ke selatan untuk menghindari radiasi panas langsung. Kan biasanya rumah kalau depannya misal berpapasan langsung dengan matahari misalnya, nanti akan jadi panas ya, sumuk kalau kata orang Jawa. Suhu ruangannya terlalu tinggi, kemudian ada ukuran ruangan dan bukan jendela.
Nah, bukan jendela yang lebar, dianjurkan lebarnya itu 2 kali tinggi ruangan. Tujuan agar cahaya atau radiasi matahari maksimal masuk ke dalam ruangan. Minimal intensitas cahaya di ruangan 60 lux atau dan tidak menyilaukan. Kedua, ada ventilasi alami. Nah, ventilasi ini bertujuan agar sirkulasi udara ini terjadi secara alamiah ya, terus berputar, bersirkulasi. Nah, ventilasi pada dinding itu minimal terdapat bagian bawah dan atas. Bagian bawah untuk masuk udara sejuk, dan bagian atasnya untuk keluar udara hangatnya. Kemudian luas dari lubang ventilasi ini minimal 10% dari luas lantai. Aliran udara ini akan mendorong udara hangat dan CO2 keluar ruangan rumah. Itulah kenapa rumah harus memiliki ventilasi alami agar tidak kepanasan ya, atau suhu ruangannya menjadi tinggi. Tidak perlu pasang AC dan lain-lain, karena dengan ventilasi alami mungkin sudah cukup. Kemudian ada bagian-bagian ruangan seperti lantai dan dinding tidak lembab serta tidak terpengaruh pencemaran seperti bau, rongsokan air kotor maupun udara kotor. Yang keempat, ada komponen dalam ruangan. Ada lantainya yang kedap air dan dibersihkan, kemudian ada dindingnya, tentu saja. Kemudian di ruang tidur ini, ruang keluarga lengkap dengan sarana ventilasi untuk pengaturan sirkulasi udaranya. Kemudian di kamar mandi, tempat cuci harus kedap air karena sering beraktivitas dengan air ya, sehingga tidak mudah bocor. Kemudian langit-langit harus mudah dibersihkan dan tidak rawan kecelakaan. Kemudian yang keempat, ada bumbung rumah yang memiliki tinggi 10 meter atau lebih, harus dilengkapi dengan penangkal petir supaya tidak tersambar petir. Kemudian yang kelima, ada ruang di dalam rumah itu harus ditata, ada yang berfungsi sebagai ruang tamu, ditata seperti ini, ada kursi, meja, kemudian ada ruang keluarga, tempat-tempat santai, kemudian ada ruang makan, ada meja makan, kemudian ruang tidur, ada kasur, lemari, kemudian ruang dapur, ada kompornya, dan ruang mandi, dan ruang bermain anak kalau bisa ya. Dan yang terakhir 6 itu ada ruang dapur itu harus memiliki lubang udara juga sebagai pembuangan asap. Saat kita masak kan biasanya ada asapnya yang keluar. Nah, ini harus ada ventilasinya supaya tidak berkumpul di satu ruangan. Kemudian yang kelima, ada manajemen limbah. Nah, manajemen limbah ini bertujuan agar persediaan air bersih itu tidak tercemar. Artinya, yang pertama, limbah cair ini berasal dari rumah, tidak mencemari sumber air, tidak menimbulkan bau, dan tidak mencemari permukaan tanah. Dua, limbah padat yang harus dikelola agar tidak menimbulkan bau, tidak menyebabkan pencemaran terhadap permukaan tanah dan air tanah. Nah, manajemen limbah ada limbah cair ya. Mungkin seperti air sabun atau air apa yang mungkin sudah tercemar, mungkin bisa di manajemen, dan juga limbah padat ya atau sampah bisa segera dibuang agar tidak menimbulkan bau dan pencemaran. Kemudian yang keenam, ada penampungan air hujan. Nah, ini kalau misal mau air hujan mau ditampung, itu menggunakan yang pertama nyiram kebun bunga. Misalnya mungkin seminimalnya ada tanaman dari pot-pot itu dikasih di depan rumah itu agar air hujan itu tertampung di situ, hingga ada penyiraman air alaminya ya, yang untuk menyiram kakus dan pembersihan kendaraan. Dan cara ini akan menghasilkan hemat air dari PDAM atau air yang diambil dari tanah ya, atau dipompa atau sumur. Ya, mungkin bisa coba untuk penampungan air hujan apabila ingin mencobanya. Kemudian yang ketujuh adalah lapisan permukaan tanah di luar bangunan tembus air. Air dapat meres, jadi hindari permukaan tanah sekitar yang kedap air. Nah, ini agar menambah persediaan air tanah air. Jadi kalau misal mau bangun rumah itu
pilih tanah, permukaan tanahnya itu yang tembus air ya, tidak padat, nanti airnya lalu mengenang dan mudah banjir. Kemudian yang ke-8, ada terdapat sarana penyimpanan makanan yang aman dan higienis. Setidaknya ditutup pakai tutup saji lah minimal, agar tidak dirubung lalat. Kemudian yang 9, tidak terdapat binatang penular penyakit ya, seperti sarang tikus di rumah, misal, atau sarang hewan-hewan lainnya yang bisa menimbulkan penularan penyakit. Nah, ini harus seminimal mungkin untuk dihindari. Kemudian dari segi energinya, rumah itu sebaiknya hemat energi ya, karena bila tidak, energi itu akan merupakan beban yang harus tanggung. Karena misal sekarang kan sudah banyak yang pakai barang-barang elektronik ya, harus segera untuk berhemat selama rumah itu masih ditempati ya. Nah, apa itu rumah hemat energi? Nah, rumah hemat energi adalah rumah yang banyak memanfaatkan penerangan alami. Misal di siang hari tidak menyalakan lampu dan menggunakan sinar matahari untuk lebih hemat energi lagi, tidak membuang atau memboros-boroskan energi dari lampu tersebut. Kemudian ada menggerakkan udara, yaitu aliran udara alamiah seperti kipas atau tata udara, artinya udara bergerak secara alami. Ya, artinya kita harus memanfaatkan ventilasi ya, sudah saya sampaikan tadi. Mungkin kalau misal agar di rumah tidak kepanasan atau suhunya terlalu tinggi, bisa memasang ventilasi yang lebih efisien sehingga tidak mengonsumsi daya dari seperti kipas angin ya, atau AC sampai yang punya, sehingga udara dalam ruangan itu dapat bergerak leluasa masuk keluar rumah tanpa bantuan kipas, sehingga hemat energi sejalan dengan rumah sehat. Nah, pengertian rumah layak huni itu ada tersendiri di Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22 Permen N 2008 tentang standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota, yang menyatakan bahwa rumah layak huni adalah rumah yang memiliki dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan dari penghuninya itu sendiri. Jadi kriteria rumah layak huni itu yang pertama itu struktur bawah atau pondasinya ya, yang tadi sudah saya sampaikan harus merembes air agar tidak menimbulkan banjir. Kemudian struktur tengah, kolom dan bala, kemudian struktur atasnya, dan menjamin kesehatan melalui proses pencahayaan, penghawaan dan sanitasi. Kemudian yang selanjutnya ada memenuhi kecukupan luas minimum 7,2 meter persegi per orangnya sampai dengan 12 meter persegi per orang. Jadi di dalam rumah tidak sempit-sempitan ya, masih ada cukup luas yang banyak. Ya, mungkin sekian yang bisa dapat disampaikan. Apabila ada salah kata dan lain-lain, mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.